pembelajaran ayat Kisah Para Rasul berita 16 dan 17. Ya. Ini saya merasakan ada satu beban yang khusus ya mengenai Kristus sebagai batu pembangunan Allah, dan kita juga batu pembangunan Allah. Ya. Tapi batu ini bisa dua hal. Satu, batu yang bisa dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah, tapi juga ada batu yang tidak bisa digunakan untuk pembangunan rumah Allah. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Amen. Tetapi di dalam Alkitab ada satu garis yang jelas mengenai batu ini ya. Kalau kita melihat ini ya, kita sangat berbahagia. Kalau di Kejadian ada debu tanah ya, manusia. Terus kita ketemu di Matius, Tuhan berkata kepada Petrus, kamu adalah Kefas, yang artinya batu. Kemudian kita nanti sampai ke Wahyu, nah kita itu menjadi batu permata. Ya, jadi sungguh berbahagia kita sebagai manusia. Ternyata Tuhan bisa mengubah kita dari debu tanah menjadi batu permata. Amen. Yang berguna bagi pembangunan rumah Allah ya. Amen. Nah, garis ini suatu sentral juga di dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Bahkan boleh dikatakan ini adalah juga adalah ekonomi Allah. Kenapa? Karena dari manusia debu tanah itu bisa menjadi batu permata. Ini suatu proses yang panjang. Ada proses transformasi di sana ya. Nah, satu pihak kita perlu juga melihat bahwa Kristus itu juga batu hidup. Ya, dialah sang batu itu. Ya, kalau dulu di zamannya Petrus ya, Tuhan ini disalibkan, dibuang, dihina ya. Tetapi ternyata Tuhan ini melalui proses demikian, dia menjadi batu pencur. Dia menjadi batu dasar, dia juga menjadi batu pondasi, dia juga menjadi batu untuk pembangunan rumah Allah. Ya, kita perlu melihat ini. Tetapi bagi orang lain yang tidak percaya Tuhan, dia itu menjadi batu sandungan. Dia menjadi batu yang membuat orang remuk. Ya, batu yang meremukkan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam pemulihan Tuhan kita bisa melihat perkara ini, bahwa Kristus adalah sang batu hidup itu. Amen. Ya, yang mengubah kita menjadi batu-batu hidup. Nah, di dalam Alkitab kita memang secara khusus melihat bahwa Petrus ini mungkin seorang yang benar-benar sangat terkesan terhadap bahwa Kristus adalah batu itu, dan dia juga merasa bahwa dia juga batu itu juga. Ya, Kristus batu yang hidup, kita juga batu yang hidup. Nah, di dalam penghidupan gereja, ya, di dalam penghidupan gereja itu mungkin kita sudah mulai menjadi batu ya. Jadi kita sedang proses menjadi batu permata. Tetapi dalam penghidupan gereja ada juga faktor-faktor lain yang membuat batu ini tidak bisa digunakan untuk pembangunan rumah Allah. Jadi kita satu perlu melihat bahwa Tuhan itu damba untuk menggunakan kita sebagai batu pembangunan bagi rumah Allah ya. Nah, di dalam gereja yang bermula kita ada melihat contoh yang positif seperti Petrus ya, seperti hidup gereja mereka penuh dengan anugerah, penuh dengan kenikmatan dengan Allah. Bahkan mereka juga merasa bahwa milik mereka bukan milik bersama. Ya, mereka merasa apa yang mereka miliki juga ada bagian orang lain. Ini bukan tanda kasih tapi tanda keselamatan ya. Terus juga ada contoh Barnabas ya, yang mempersembahkan hartanya bagi Tuhan ya. Tetapi juga ada contoh yang negatif ya, seperti Ananias dan Safira ya. Jadi sebenarnya dalam poin ini kita melihat bahwa dalam penghidupan gereja itu sebenarnya Tuhan ingin menggunakan kita sebagai batu buat pembangunan rumah Allah. Dan itu dimulai dari hidup gereja hari ini. Ada orang yang seperti Petrus dan Barnabas ya, yang menyangkal dirinya ya, tidak mencari nama, tidak mencari yang lain, dia hanya damba untuk dipakai oleh Allah untuk pembangunan rumah Allah. Tetapi juga kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam penghidupan gereja juga ada seperti Ananias dan Safira ya.
Ananias dan Safira mungkin saat itu melihat ya banyak orang-orang yang karena dijamah oleh kasih Tuhan yang mempersembahkan hartanya. Tapi Ananias dan Safira ini kelihatannya dia ingin mencari kedudukan, nama atau mungkin reputasi ya supaya menjadi orang terkenal dalam penghidupan gereja. Ya. Akhirnya dia juga menjual tanahnya ya, tapi dia berdusta kepada rasul. Ya. Karena rasul sudah satu dengan Tuhan, di sini kita melihat bahwa asal kita menjadi batu itu sebenarnya kita satu dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ya. Jadi ketika dia berdusta kepada rasul, ya sebenarnya dia berdusta kepada Allah. Nah ini perlu kita baik-baik dalam kehidupan gereja ya, perlu menjaga kejujuran kita. Ya. Jangan berbohong kepada kaum saleh, ya, jangan berdusta kepada para penatua atau pewajib, jangan berdusta kepada saudara kita yang lain. Ya. Karena ada Tuhan di dalam mereka. Ya. Dan mereka juga digunakan untuk pembangunan rumah Allah. Ya. Bahkan Petrus mengatakan, itu kan kamu jual ya itu juga milikmu, tapi jangan berdusta. Nah, luar biasanya hari itu ya, Ananias dan Safira ini meninggal, ya, mati. Ya. Jadi ambisi itu memang bisa membunuh kita, ya, dan membawa kematian, bisa rohani, bisa juga fisik seperti Ananias dan Safira ini. Akhirnya apa? Kita melihat saudari ini, Ananias dan Safira ini tidak bisa digunakan untuk pembangunan rumah Allah. Nah, jadi hari ini kalau Tuhan mau kita ada bagian di dalam pembangunan rumah Allah, nah ambisi kita, ya, keinginan kita untuk mencari nama, kedudukan ini harus memang dibuang dari penghidupan kita. Ini memang tidak mudah ya kalau kita melihat seperti kesaksian Petrus, ya, dia menjadi Petrus yang saat itu di Kisah Para Rasul pasal 3 dan 4. Itu kan tidak tiba-tiba terjadi. Dalam Injil kita melihat dia juga berulang kali jatuh bangun. Tapi menurut saya, memang Petrus ini tidak berdusta. Ya. Dia jujur, dia apa adanya. Dia memang menyangkal Tuhan, tetapi dia jujur. Ya. Dia tidak berbohong. Dia jatuh, ya, dia bangun lagi, dia menyangkal Tuhan, ya. Tetapi dia mengakui, ya. Bahkan kita melihat dia ketika dia menangis meraung-raung, ya, dia menyesali keadaannya, ya. Nah, Barnabas yang kita lihat juga di Kisah Para Rasul pasal 34, seorang Lewi, anak nubuat, ya, dia juga mempersembahkan hartanya, ya. Dia bisa dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Jadi hari ini pun kalau kita menjadi bagian dalam pembangunan rumah Allah, kita harus jujur, ya, tidak boleh mendustai Roh Kudus. Karena hari ini di dalam daging kita itu ada persona Satan. Di dalam roh kita ada persona Allah. Dan sifat ini tergantung kita yang memilih. Kita memilih Tuhan atau memilih Satan. Nah, ketika Ananias Safira berdusta, dia memilih Satan, akhirnya apa? Dia tidak bisa dipergunakan bagi Allah. Ketika Petrus gagal, ya, dia memilih Tuhan, ya. Jadi dia bisa dipakai kembali oleh Allah. Jadi hari ini kita perlu sering-sering datang kepada batu yang hidup itu. Supaya makin hari kita diubah seperti batu, ya. Bahkan di Yerusalem baru, ya, Tuhan itu, ya, tahtanya itu seperti permata yaspis, ya. Bahkan saudara Lee mengatakan Allah yaspis, yang penampilannya seperti batu permata yaspis. Bahkan Yerusalem baru itu tersusun dari juga yaspis, ya. Jadi hari ini kita perlu menjadi batu-batu itu supaya kita juga dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah. Amin. Ini tidak mudah, ya. Jadi karena di dalam dunia real itu kita pasti menghadapi godaan untuk menjadi terkenal, godaan untuk mendapatkan reputasi, godaan untuk mendapat kedudukan, ya. Jadi perlu baik-baik, solusinya adalah datang kepada batu yang hidup. Amin. Supaya kita tidak goyah, kita punya pendirian, ya. Dialah batu penjuru, dialah batu karang yang daripadanya kita minum air hidup itu. Dia juga batu pondasi, ya. Jadi asal kita datang kepada Dia, ya, kita bisa dibangunkan menjadi batu bagi pembangunan rumah Allah. Nah, inilah keperluan kita hari ini, ya. Saya merasakan perlu sering-sering datang kepada batu hidup itu, ya, supaya kita kuat, tidak goyah, ya. Batu karang itu batu yang teguh, batu yang kukuh, ya. Dan Tuhanlah itu. Nah, di zaman ini situasi seperti ini orang bisa mudah berbohong, ya. Orang bisa mudah berdusta, ya, untuk mendapatkan sesuatu.
Tetapi hari ini kita perlu menjadi batu karang sama seperti Tuhan kita. Amen. Menjadi batu hidup, ya. Karena kalau tidak demikian, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk batu pembangunan rumah Allah. Ya. Nah, contoh yang negatif itu ya memang itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul, itu pasti ada gunanya untuk mengingatkan kita. Saat itu ketika Petrus berkata demikian, dia langsung meninggal itu ya, itu gempar. Mungkin seluruh Yerusalem itu gempar. Kenapa? Karena hanya berdusta aja, ya orang langsung mati. Ya. Saat itu karena dia mendustai Tuhan, mendustai Rasul, mungkin bobotnya berbeda ya. Jadi Tuhan langsung dihukum secara fisik. Ya. Kalau hari ini misalnya kita merasakan kematian rohani, ya mungkin kita tidak mati secara fisik, ya itu berarti Tuhan masih membelas kasihani kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, ya untuk datang kepada batu hidup itu. Jadi kita kidung mengenai batu ya, itu ada rentetannya dari batu karang, batu pondasi, batu penjuru, akhirnya apa? Menjadi batu permata di dalam Yerusalem baru. Ya. Inilah ekonomi Allah. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, kita dalam pemulihan Tuhan kita bisa melihat perkara ini. Ya, bahwa Kristus adalah sang batu hidup itu. Setiap hari kita perlu datang kepada batu hidup itu. Itulah perkataan Petrus di masa tuanya, datanglah kepada batu hidup itu. Amin. Walaupun dibuang ya manusia, tapi dihargai, dihormati di hadapan Allah. Amin. Bahkan hendaklah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Allah. Jadi benar, saudara Petrus benar-benar memahami bagaimana menjadi batu pembangunan bagi rumah Allah. Amin. Hari ini kita pun demikian ya. Jangan ada yang luput. Semua bisa dipakai untuk bagi pembangunan rumah Allah. Amin. Tapi syaratnya adalah harus menjadi batu. Amin. Tidak boleh di tanah dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Harus batu, ya. Batu yang kalau di Yerusalem adalah batu permata, ya. Amin. Batu yang kuat, batu yang berharga, batu yang mengkilap, ya. Ini luar biasa ya. Jadi di tanah menjadi batu permata yang dipergunakan untuk pembangunan kota Allah. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami datang kepadamu batu hidup itu. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, bahwa kami juga bisa dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah. Bahwa kami juga sedang dibatukan. Kami sedang diproses menjadi batu permata. Tuhan, dapatkanlah saudari di Solo Tuhan. Supaya kami semua tidak ada yang terlepas. Tuhan, semua bisa dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah. Oh Tuhan, dalam masa sulit ini ya Tuhan, tidak membuat kami kendor. Karena Tuhanlah sang batu hidup itu. Batu yang kokoh, batu yang kuat, batu yang teguh, yang kini ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Dan kami senantiasa datang kepada Dikau sebagai batu penjuru bagi kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dapatkan penghidupan kami. Amin. Hari demi hari kami bisa diubah. Amin. Menjadi batu bangunan. Amin. Pembuatan rumah rohanimu. Amin. Oh, kami dibangunkan dengan kaum saleh. Amin. Dari kami di Solo kau merahmati ya Tuhan. Amin. Oh, hari demi hari bisa diubah. Ya. Oh, kami tidak memilih kepada iblis. Amin. Kami memilih Dikau sebagai Amin. batu penjuru dalam hati kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.